Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dengan judul yang baru, yaitu tata cara salat khusyuk. Ya. Kenapa saya tertarik mengambil judul ini? Karena saya melihat di sana sini saudara se-Islam kita, ya salatnya sudah bagus, cuma nilai khusyuknya barangkali masih banyak yang kurang bagus. Ada baiknya melalui video ini insya Allah kita akan belajar bersama. Salat khusyuk itu sebenarnya kalau diterjemahkan secara letterlet, khusyuk itu berasal dari bahasa Arab, dari dasar kata khasya'ah. Khasya'ah artinya takut. Jadi orang yang mau salatnya khusyuk seharusnya dia belajar di dalam salat itu dia merasa takut. Ya. Jangan main-main, jangan malas-malas dan seterusnya. Ya. Karena Allah membenci hambanya yang suka melaksanakan salat dengan sahun. Ya, sahuna bis shalah, ya, artinya banyak lalai, tidak konsentrasi penuh. Ya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini kita mau belajar bersama bagaimana mendapatkan salat khusyuk itu. Sebenarnya yang perlu ditakutkan di dalam salat itu apa sih? Karena tadi kita terjemahkan salat yang khusyuk, salat yang disertai dengan perasaan takut. Yang ditakutkan dalam salat itu apa? Oleh karena itu penjelasan kita ini perlu terinci. Ya. Yang ditakutkan di dalam salat itu ada tiga hal. Yang pertama, takut didengar oleh Allah salah baca. Jadi yang perlu kita fokus perhatian di sini bacaan-bacaan yang wajib di dalam salat itu. Kalau yang sunnah tidak ada masalah, tapi yang wajib tidak boleh salah. Ya. Inilah yang ditakutkan pertama, takut bacaan-bacaan salat yang wajib itu salah. Ya. Jadi takut didengar oleh Allah salah baca. Ya. Laki-laki atau perempuan sama, ada namanya rukun qauliyah, harus dibaca. Ya, harus dibaca, baik laki-laki maupun perempuan. Justru itu waktu membaca ayat doa-doa yang wajib itu harus benar, tidak boleh salah, takut salah. Ini nilai khusyuknya yang pertama di situ. Yang kedua yang ditakutkan dalam salat adalah takut dilihat oleh Allah salah dalam gerakan-gerakannya. Jadi gerakan-gerakan salat itu tidak boleh salah. Ada gerakan-gerakan wajib tidak boleh salah. Takut kita salah. Itu yang nilai khusyuk kedua. Kemudian yang ketiga, takut
diketahui oleh Allah, kosong kita punya konsentrasi. Nah, jadi ya itu yang ketiga ditakutkan. Jangan sampai lalai, jangan sampai kosong, jangan sampai tidak ada konsentrasi. Nah, jadi ini tiga kita akan bahas satu persatu. Ya. Takut didengar salah baca, takut dilihat salah gerakan, takut diketahui kosong konsentrasinya. Nah, itu. Baik, yang pertama dulu. Takut didengar salah baca. Nah, bacaan-bacaan salat itu sebenarnya tidak banyak. Hanya 5 yang wajib. Yang lain itu sunnah. Ya. Yang wajib itu yang pertama adalah ucapan takbiratul ihram. Nah, ini tidak boleh salah. Takbir ihram itu hati-hati, Pak. Kenapa? Hurufnya itu 8. Kalau 9 salah, kalau 7 salah juga. Nah, hati-hati ya. Jadi 8 hurufnya. Allah hurufnya 4, Akbar hurufnya 4. Jadi digabung itu menjadi 8 huruf ya. Kemudian prakteknya ya, dalam salat itu saya tidak persoalkan itu. Karena macam-macam caranya orang ya, sesuai dengan ya pengalamannya ya, belajar dari guru-guru kita. Tapi yang saya persoalkan adalah takut salah ya, salah baca ya. Saya berikan contoh ya, ada saudara kita yang takbir ihram, dia angkat tangan seharusnya itu kalau laki-laki di bawah telinga, kalau perempuan sejajar dengan bahu. Jadi memang kalau perempuan salat hanya begini, Allahu Akbar. Tapi kalau laki-laki baiknya diangkat ke atas ya. Tapi jangan juga terlalu ke atas ya, nggak boleh. Semua yang terlalu itu tidak bagus ya. Jadi taruhlah begini ya. Kemudian langsung ucapkan itu takbir ihram, Allahu Akbar, biasa-biasa. Jangan ya tambah-tambah, jangan kurang-kurangi ya. Ya. Saya berikan contoh ya, kalau kita takbir ihram itu Allahu Akbar ya, biasa. Nah, tapi ada saudara kita yang salah. Kenapa? Itu Allahu Akbar sebenarnya takbir ihram itu yang panjang hanya lam Allah, nah itu panjang ya, bukan alifnya yang panjang. Ada saudara kita yang keliru itu. Kenapa? Alifnya diperpanjang, bisa merubah makna ya. Kalau kita katakan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar ya, sudah benar. Tapi kalau dipanjangkan alifnya, wah salah ya. Dia kasih begini, Allahu Akbar. Kedengarannya manis, kedengarannya bagus, tapi salah. Kenapa? Merubah makna ya. Kalau biasa-biasa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kalau diperpanjang itu alifnya salah makna. Apa artinya? Apakah Allah Maha Besar? Nah, orang ragu ini ya. Kalau bertanya apakah, berarti Anda ragu. Orang yang ragu batal sholatnya. Jadi baru memulai sudah batal. Masya Allah, tabarakallah. Dimana kalau terus-terus kita begini ya, ya. Bayangkan sudah 30 tahun salat tapi selalu begitu. Masya Allah. Ini pentingnya belajar ya. Belajar itu sebenarnya ya ada petunjuknya ya. Ilmu itu adalah imamnya amal ya. Kalau ada amal tidak ada imamnya, bagaimana ya? Seharusnya ya amal itu harus ada imam. Imamnya adalah ilmu ya. Jadi seluruh ibadah itu perlu ilmu, karena itu adalah imamnya amal ya. Bayangkan kalau tidak ada imamnya, gimana jadinya ya.
Oleh karena itu jamaah sekalian, ini penting ya. Jadi biasa-biasa ya. Allahu Akbar itu tolong dijaga, diperbaiki, kemudian jangan sampai salah, takut salah. Itu nilai khusyuk pertama ya. Takbir ihram ya. Kemudian yang kedua, bacaan tidak boleh salah atau bacaan wajib adalah surah Al-Fatihah. Jadi mulai dari basmalanya itu, karena termasuk itu surah Al-Fatihah itu termasuk basmalanya ya, 7 ayat. Mulai dari bismillah, perbaiki alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya ya. Yang perlu saya garis bawahi di sini ada tasydidnya. Tasydid ya. Itu tasydidnya surah Al-Fatihah sebenarnya jumlahnya 14. Kalau hanya 13 salah ya, atau sekalian 15 salah lagi ya. Jadi gampang-gampang susah itu ya. Hati-hati ya. Jadi tolong diteliti, diperbaiki seteliti mungkin, karena kita takut salah. Alhamdulillah, itu nilai khusyuk. Kemudian sesudah Al-Fatihah, yang ketiga bacaan tidak boleh salah adalah bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir ya. Jadi hati-hati kalau baca tahiyat, tolong perbaiki bacaannya, jangan salah, takut salah ya. Tahiyat yang kedua ya, yang kedua, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ ya. Itu tahiyat awal, tahiyat akhir ya. Kemudian sesudah tahiyat itu bagus, yang keempat bacaan tidak boleh salah adalah salawatnya. Ada kan sambung situ, tahiyat ada salawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga tidak pakai sayyid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawatnya, tidak boleh salah itu. Takut salah, sudah 4. Yang kelima ya, bacaan ya, bacaan salam pertama ya. Bacaan salam ke kanan waktu selesai ya. Selesai semua kita ucapkan salam, tolong perbaiki assalamualaikum warahmatullahi ya, minimal situ ya. Kemudian sudah selesai 5 ya, bacaan sholat ya. Ini yang ditakutkan salah, takut sekali salah. Kalau salah khusyuknya tidak ada ya, bisa-bisa batal ya, bisa-bisa batal. Karena bacaan yang 5 ini bacaan yang wajib, tidak boleh tidak ya. Laki-laki wajib baca, perempuan wajib juga baca. Tidak boleh perempuan dia bilang kita perempuan itu tidak apa-apa, dalam hati aja tidak bisa, harus dibaca ya. Tidak apa-apa itu sebenarnya besar-besar sedikit bacaannya perempuan, yang penting tidak didengar oleh saf kedua atau saf di belakangnya atau depannya ya. Kalau di samping kanannya dengar, di samping kirinya dengar, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Jadi tidak boleh juga mentang-mentang perempuan dia bilang kita perempuan tuh enak, dalam hati aja baca, tidak bisa, harus qauliyah, harus dibaca ya, harus dibaca. Jadi ya, tolong itu yang pertama. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pembahasan kita sudah selesai. Yang pertama, takut didengar oleh Allah salah baca. Kemudian kita pindah kepada poin yang kedua, takut
dilihat oleh Allah salah dalam gerakan-gerakan salat. Ya. Gerakan-gerakan salat itu sebenarnya tidak banyak, ya, hanya 6 gerakan. Tolong diperbaiki juga karena itu nilai khusyuknya, ya. Jadi yang pertama tadi nilai khusyuknya takut didengar salah baca dengan 5 bacaan itu tadi. Kemudian 6, ya, takut dilihat oleh Allah salah dalam gerakan-gerakan salat, ya. Yang pertama takut, ya, tolong diperbaiki gerakan-gerakan salat itu. Yang pertama adalah berdiri, ya. Berdiri itu, ya, harus perbaiki. Orang tua-tua kita dulu mengatakan berdiri seperti alif. Ya. Sebenarnya yang dimaksud berdiri seperti alif itu artinya perbaiki caramu berdiri, ya. Karena alif itu kan lurus, jadi Anda berdiri dengan lurus, perbaiki, ya. Jangan pakai stang kuda-kuda, ya, kakinya satu dikasih berdiri karena capek. Oh, Anda bisa, ini ibadah, saudara, ya. Jadi tolong perbaiki cara berdiri. Takut salah, ya. Kemudian yang kedua, ruku. Nah, ruku itu juga harus perbaiki, ya, karena ini, ya, rukun, ya, tidak boleh salah, ya. Takut salah, ya. Jadi rukunya itu kasih ketemu ini lutut, ya, dengan tangan pas, ya. Ada saudara kita yang ruku di atas, di pahanya dipegang, ada juga yang ke bawah, masya Allah, nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Kemudian pandangan itu kiblatnya pandangan di tempat sujud, pas sujud. Jadi perbaiki caranya ruku, ya. Kemudian yang ketiga, perbaiki caranya iktidal. Nah, iktidal ini Bapak Ibu sudah menjadi istilah itu. Iktidal dari kata adil, ya. Adil artinya jujur atau lurus. Jadi nanti dikatakan iktidal kalau lurus, ya. Kalau belum lurus baru sudah sujud, nggak bisa, ya. Jadi itu sami Allahu liman hamidah, kasih lurus dulu. Ada namanya tumaknina, istirahat dulu, jadi baru sujud. Alhamdulillah, ya. Ada saudara kita bilang terlalu cepat, sami Allahu liman hamidah, langsung sujud lagi, ya. Malah ada yang tidak lurus sudah sujud, oh, tidak bisa, ya. Itu namanya bukan iktidal. Nah, jadi perbaiki caranya iktidal, takut dilihat oleh Allah salah. Nah, jadi harus perbaiki iktidal. Kemudian gerakan yang ketiga tidak bisa salah adalah sujud. Sujud itu bagusnya 7 anggota badan sujud bersamaan dalam satu waktu, ya. Jadi dalam satu waktu itu 7 anggota badan harus sujud. Mana itu anggota badan harus sujud? Tangan 2, kaki 2, ujung kaki 2, lutut 2, ini 1. Nah, jadi ini tidak boleh ada penghalang, ya, ya, tidak boleh. Jadi kita punya songkok itu tidak boleh terlalu ke depan, ya. Ibu-ibu, ya, tidak boleh juga terlalu ke depan itu mukananya, ya. Harus agak naik sedikit, ya. Cuma dijaga jangan sampai kelihatan rambut kalau perempuan. Kenapa? Rambutnya perempuan itu aurat, ya. Jadi bagusnya itu sebenarnya perempuan sebelum sholat harus melapor ke cermin. Ya, di depan cermin dia lihat itu mana sudah rapi, tidak ada kelihatan. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu kita banyak yang salah. Kenapa? Kalau mau sholat tidak perlu ke cermin, tapi kalau mau ke pesta ada 3 cermin pakai, ya.
ada di depan, ada di samping, ada di belakang. Takut salah. Kalau mode, kalau kosmetiknya, ya. Tapi kalau mau salat, ada sembrono saja diputar-putar, masya Allah. Ini kelalaian sebenarnya, ya. Jadi lalai dalam salat itu termasuk juga cara berpakaian yang kurang sopan, ya. Nah, justru itu, ya, itu tolong diperbaiki, ya. Sujud, ya, sujud, ya. Tangan harus sujud, ya, begini, dua-dua, ya. Tidak boleh ujung-ujungnya saja begitu, tidak boleh, harus sujud, ya. Ujung kaki dua-dua harus sujud, ya. Lutut otomatis, kemudian ini sujud, ya, bagian kepala. Kemudian, ya, tidak boleh angkat tangan satu saja yang sujud, tidak bisa, ya. Atau kaki, ya, kaki ini biasa banyak yang salah. Kenapa? Di sujud terakhir itu sujud dulu, baru kasih masuk. Biasa ada saudara kita baru sujud dia sudah masuk kakinya. Saya tanya, kenapa terlalu cepat masuk kakinya? Dia bilang, siap pakai Ustaz. Aduh, ya, tidak bisa, kasih sujud dulu, istirahat tumak ninanya sedikit, baru masuk. Alhamdulillah, ya. Itu namanya sujud. Tolong perbaiki, tidak boleh salah, ya. Berikutnya, ya, yang wajib, ya, tidak boleh salah adalah duduk di antara dua sujud. Sesudah sujud pertama itu kita duduk, itu namanya duduk di antara dua sujud. Ada doa di situ panjang-panjang, ya. Boleh panjang doanya di situ. Duduk, perbaiki caranya duduk. Ya. Kemudian duduk terakhir yang keenam itu adalah duduk terakhir. Nah, jadi kita urut: berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk terakhir. Jadi 6 gerakan-gerakan salat yang wajib, yang lain sunnah, ya. Kalau yang sunnah salah tidak ada masalah, tapi kalau yang wajib salah ada, ya, bisa membuat batal kita punya ibadah, ya. Oleh karena itu belajar itu penting, ya. Belajar itu penting, ya. Perintah Nabi kan mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak boleh orang berhenti belajar, ya. Belajar terus. Alhamdulillah. Kemudian sudah dua yang ditakutkan, ya. Takut salah baca, takut salah gerakan. Nah, jadi takut didengar oleh Allah salah baca, takut dilihat oleh Allah salah dalam gerakan. Yang terakhir, yang ketiga, takut diketahui oleh Allah kosong. Kosong kita punya konsentrasi, ya. Masalah konsentrasi ini boleh kita belajar bersama. Itu caranya konsentrasi menurut Imam Ghazali, ya. Imamul Ghazali, bahwa orang awam seperti kita ini, ya, harus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki konsentrasi dalam 3 hal, 3 tempat. Kalau yang 3 tempat itu sudah bagus, orang awam sudah dianggap sholatnya bagus, ya. Konsentrasinya hanya 3 tempat. Yang pertama, waktu takbiratul ihram, waktu baca takbiratul ihram itu. Jadi waktu baca takbiratul ihram itu harus konsentrasi. Gimana cara konsentrasinya? Mari kita peragakan dikit. Itu kan dalam menyebut takbiratul ihram itu lamnya itu agak panjang. Allahu Akbar. Kenapa panjang? Karena itu ajang konsentrasi, ya. Kita dituntut situ perbaiki konsentrasi penuh itu. Jadi boleh panjang itu, boleh panjang. Ada saudara kita yang panjang-panjang, tidak apa-apa, ya. Allahu Akbar, boleh. Yang penting konsentrasinya di situ bagus. Bagaimana caranya mengkonsentrasikan? Apa yang dikonsentrasikan di situ? Ada pesan Nabi, hudurul qalbi
hadirkan dalam hati ya sesuatu ya. Apa yang dihadirkan dalam hati? Makna daripada Allahu Akbar itu ya. Jadi kita ucapkan itu panjang Allah, di tengah panjangnya itu Allah ya, harus hudurul kalbi, hadirkan dalam hati. Apa yang dihadirkan? Ada 3 yang dihadirkan dalam hati. Kita ucapkan dalam hati tanpa lisan, karena lisan menyebut itu takbir ya. Allah, hadirkan dalam hati 3. Ada Tuhan tunggal ya, tapi di dalam bahasanya hati itu ya. Jadi boleh panjang itu, malah bisa diulangi. Ada saudara kita yang belum puas dengan konsentrasinya, dia ulangi begini dia, Allah, tidak jadi, diulangi, boleh 3 kali ya. Allah, tidak jadi, 1 kali lagi ya. Allah Akbar, bisa ya. Justru itu ya boleh panjang-panjang itu Pak ya. Malah ada pendapat mengatakan boleh sampai panjangnya itu sampai 14 harakat ya. 14 harakat itu sama dengan orang yang berhitung 1 sampai 14, 1, 2, 3 sampai 14. Jadi panjang itu boleh. Allah boleh ya. Tapi ya yang bisa mengulangi itu takbir ya, kalau konsentrasinya belum penuh adalah makmum. Yang makmum boleh ya. Allah, tidak jadi, boleh. Tapi kalau yang imam, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena imam itu tidak boleh sembarang, harus yang jago tembak ya. 1 kali bidik langsung kena ya. Karena bisa merusak makmum kalau imamnya salah-salah. Saya berikan contoh. Ada imam begini, Allah, tidak jadi. Makmumnya di belakang, dia bilang Allah jadi. Bagaimana caranya? Ya, makmum sudah jadi, imam belum jadi. Tidak bisa. Jadi yang jadi imam itu tidak sembarang, harus orang jago tembak. Ya, kalau memang tidak bisa 1 kali bidik langsung kena, lebih baik mundur, jangan jadi imam. Ya, ada kan saudara kita ya selalu mau jadi imam, padahal kemampuannya kurang. Tidak bisa ya. Yang jadi imam itu 1 kali bidik ya, memang ya alhamdulillah. Justru itu imam sudah selesai, makmum bisa ulangi ya. Itu kan logikanya begitu. Jadi ya konsentrasi pertama di situ waktu takbiratul ihram ya. Kemudian konsentrasi yang kedua yang perlu diperbaiki itu adalah waktu membaca iyyaka na'budu. Itu kan artinya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya minta pertolongan ya. Konsentrasinya di situ. Selesai iyyaka na'budu itu ya harus ada juga pengisian. Jadi pengisian itu di 3 tempat. Waktu takbir ihram harus ada pengisian. Waktu iyyaka na'budu baca ada pengisian. Kemudian yang ketiga ada pengisian waktu syahadat. Di akhir tahiyat terakhir itu. Waktu kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Itu konsentrasi. Karena sebenarnya 3 tempat itu yang disebut 3 tikungan maut di dalam salat. Kalau tikungan maut main-main, hati-hati, bisa jatuh. Ya, justru itu tikungan maut pertama takbir ihram, hati-hati situ. Baca iyyaka na'budu, hati-hati. Baca syahadat, hati-hati. Jadi kalau baca syahadat itu tidak boleh terlalu goyang sebenarnya. Memang disunatkan digoyangkan itu karena rahasianya begini. Itu kalau goyang ini telunjuk ada hubungannya dengan hati, Pak. Iya. Kalau goyang ini hatinya bangun. Jangan sampai dia tahiyat hatinya tidur. Wah, bagaimana jadinya? Jadi kasih goyang itu.
Kalau sudah bangun hatinya, tidurkan ini. Itu dia yang bagus ya. Tapi malah saudara kita terlalu goyang terus ya. Wah, itu salah, bisa mengganggu tetangga ya. Nggak boleh ya, jangan mengganggu tetangga Pak ya. Jadi biasa saja goyang, biasa boleh ya, karena itu membangunkan hati supaya dia konsentrasi bagus ya. Jadi konsentrasinya itu 3 tempat ya, mulai dari takbir ihram, iyyaka na'budu, dan gini. Oleh Imam Ghazali menjelaskan bahwa kalau ada orang awam semacam kita ini semua melaksanakan salat, tapi 3 tempat itu sudah bagus konsentrasinya, maka sudah dihitung semua salatnya bagus. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita mau capai. Kalau 3 tempat itu kosong, maka dianggap salatnya kosong ya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang saya muliakan, ini penting ya. Kemudian kesimpulan daripada pembahasan kita di sini, kalau kita mau salat itu memang ya perlu persiapan yang bagus ya. Ya, jangan salat dalam keadaan terlalu ngantuk, atau jangan salat dalam keadaan terlalu lapar ya. Kan itu ada aturannya seperti itu ya. Ya. Orang yang terlalu lapar melakukan salat, yang diingatkan makanan ya. Orang yang terlalu ngantuk, barangkali takbir ihram dia ya menguap, masya Allah ya. Gimana jadinya? Itu yang disebut dengan sahuna fis shalah ya. Banyak ya lalai di dalam salat ya. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un, atau an salatihim khashi'un, an salatihim sahun umpama ya. Dia lalai di dalam salatnya, banyak ingatan, banyak pikiran, terlalu ngantuk, terlalu lapar, dan seterusnya ya. Jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Kok masa orang salat bisa celaka? Ya, sebenarnya ayat itu hanya ayat sepotong, masih ada penjelasannya di belakang. Jadi kalau baca ayat jangan sepotong-sepotong ya. Kalau baca ayat sepotong-sepotong bahaya itu. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Bagaimana caranya? Kok orang salat bisa celaka? Oh enggak, masih ada di belakangnya. Orang yang salat yang bagaimana ya? Yura'una fis shalah, yang umpama ya, hanya mau dilihat saja, mau dibilang orang saleh, orang baik-baik, oh memang ya celaka ya. Atau sahuna fis shalah ya, ya. Sahuna fis shalah itu artinya lalai, main-main ya, hanya iseng-iseng dan seterusnya. Nah, jadi kita perlu konsentrasi itu, khusyuk ya. Justru itu dalam video ini kita sengaja mengangkat bagaimana salat khusyuk, supaya nilai ibadah kita bisa terangkat. Dengan modal gampang-gampang susah. Artinya kalau sudah tahu gampang, tapi kalau tidak tahu susah. Itulah sebabnya kita disuruh menuntut ilmu sepanjang masa. Menuntut ilmu itu diwajibkan dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak boleh berhenti orang belajar, saudara. Karena tidak ada orang pintar di dunia. Yang pintar di dunia hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini orang dhaif semua, hamba Allah yang lemah. Kalau tidak belajar, maka mana bisa ya. Yang diperintahkan belajar bukan hanya orang awam, ulama juga disuruh belajar, hafal Quran juga disuruh belajar ya. Orang awam apalagi ya. Justru itu perlu perbanyak perbendaharaan ilmu ya, karena kita tahu dari awal tadi bahwa ilmu itu adalah imamnya amal. Kalau amal tidak ada imamnya, bisa nyasar dia ya. Oleh karena itu mau melaksanakan sholat, puasa, haji, umrah, itu butuh semua ilmu. Penting itu ilmu manasik dan seterusnya ya. Oleh karena itu tidak boleh seseorang merasa pintar,
merasa paling pintar, tidak boleh ya. Kita ini hamba Allah yang diwajibkan belajar terus ya. Kalau ada orang mengatakan saya orang yang paling pintar, sebenarnya dia memperlihatkan kebodohannya. Kenapa? Yang pintar itu hanya Allah. Kita ini hanya hamba Allah yang dhaif, yang selalu membutuhkan curahan nur ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau cabut, gampang saja. Dia kan yang punya, ya susah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, melalui pertemuan kita kali ini, saya mengajak jamaah sekalian, tolong belajar. Jangan berhenti belajar. Insya Allah, mudah-mudahan ridha Allah akan menjemput kita, insya Allah. Ya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Mudah-mudahan, insya Allah. Saya kira pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sekian. Insya Allah, lain kali kita akan ketemu dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.